Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iqbal Bayu Samudra dengan NIM 2009511076 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, akan membawakan sebuah video presentasi dengan judul Cara Penanganan Kelahiran Hewan Anak Babi, mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kartabusung MSI. Nah, yang pertama dilakukan pada penanganan kelahiran anak babi yaitu tata laksana induk babi saat beranak. Tata laksana yang paling kritis adalah pada waktu induk akan beranak. Seekor induk biasanya beranak dengan merebahkan diri pada suatu sisi dan meletakkan bagian punggungnya pada dinding atau bagian lain yang mendukung atau menopang. Tetapi, dalam keadaan terisolasi, induk dapat melahirkan sebagian anaknya pada keadaan terbaring dengan perut di bagian bawah, bahkan dapat juga melahirkan dengan posisi kaki ke atas. Setiap bergerak, cairan dipaksa keluar dari alat kelamin hingga fetus keluar. Selanjutnya, biasanya anak babi dilahirkan dengan jarak waktu kurang dari 1 menit hingga 20 menit. Berat anak babi waktu lahir 1-1,5 kg dan jumlah anak babi sekali melahirkan sekitar 7-14 ekor. Bantuan harus diberikan apabila terjadi suatu penundaan atau terjadi ketegangan. Beberapa induk babi yang baru beranak pertama kali cenderung memakan anaknya atau kanibalisme setelah beranak. Seekor induk memerlukan lingkungan yang tenang pada waktu beranak. Pengaruh kebisingan cenderung menyebabkan perpanjangan waktu atau lama melahirkan. Dengan demikian disarankan supaya tidak mengganggu induk pada saat beranak kecuali terjadi kesulitan dalam melahirkan anak. Selanjutnya, tata laksana anak babi yang baru lahir. Sesegera setelah anak babi dilahirkan, lepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan sehelai kain kering. Dengan demikian anak babi menjadi kering dan mencegahnya dari kedinginan. Lepaskan sesegera mungkin setiap cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut. Apabila anak babi tidak dapat bernafas secara bebas, pegang kedua kaki belakang dengan kepala ke bawah dan ayunkan perlahan untuk mempercepat pelepasan cairan dari lubang hidung, serta dengan mengurut pelan-pelan pada bagian dadanya dan menghisap keluar cairan dari lubang hidung yang dapat merangsang pernafasan. Kadang-kadang, satu atau lebih anak babi yang lahir dari perindukan ada yang lemah dan kelihatannya tidak hidup. Periksa bagian tali pusar dan apabila ada gerakan atau denyutan pada bagian pangkal pusar, masih ada kemungkinan untuk menghidupkan anak babi kembali dengan pernafasan buatan. Prosedur yang dilakukan setelah kelahiran anak babi. Yang pertama, memotong tali pusar. Tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan, tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian, tali pusar harus dipotong dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena perdarahan melalui arteri tali pusar. Kedua, potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Selanjutnya, oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan iodium tinctur keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Selanjutnya, yang kedua ada memotong gigi. Anak babi lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam, 2 pasang dan pada tiap rahang. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan bagi peternak. Alasan mengapa dilakukan pemotongan gigi adalah gigi sangat efektif menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya. Selanjutnya, apabila anak babi berkelahi untuk merebut satu puting susu atau bermain sesamanya, gigi dapat menyebabkan luka pada anak babi yang lain saat diajak berebutan puting atau bermain.
Salah satu tujuan dari peternak babi adalah memaksimumkan anak babi dapat hidup. Pemotongan gigi harus menghasilkan gigi yang tidak hancur di bawah garis gusi dan harus dilakukan secara higienis. Pemotongan gigi biasanya dilakukan oleh satu orang seperti berikut. Pegang kuat anak babi dengan satu tangan, di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan dari belakang leher dengan arah berlawanan. Masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut persis di belakang gigi mendekati ujung lidah. Dengan alat pemotong gigi atau alat potong kuku biasa, potong gigi di atas gusi. Penting untuk menghindari potongan gigi sampai dasarnya. Jangan membuat sudut yang tajam atau bergerigi yang dapat menyebabkan luka pada gusi dan lidah. Selanjutnya, memotong ekor. Menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternakan babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Pada umumnya, perhatian khusus harus diberikan terhadap kesehatan dan kebersihan selama melakukan pemotongan ekor di usaha peternakan. Selanjutnya, mendapatkan kolostrum. Sesegera setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusu atau memperoleh air susu pertama yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum sangat penting untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Hal yang perlu dicatat bahwa secara bertahap terjadi perubahan kolostrum menjadi air susu pada 2-3 hari periode transisi. Apabila ada anak babi yang lemah, harus diberi kesempatan yang baik untuk menyusu dengan mengarahkan anak-anak babi ke ambing induk. Selanjutnya, penyuntikan zat besi. Anemia pada anak babi menyusu disebabkan oleh kekurangan zat besi di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberi baik melalui mulut maupun disuntikkan. Pada waktu lahir, dalam tubuh anak babi mengandung kira-kira 40-50 mg zat besi. Secara rata-rata anak babi membutuhkan 7 mg zat besi setiap hari pada minggu pertama setelah lahir. Sedangkan air susu induknya hanya dapat memberi 1-2 mg per hari kepada tiap ekor anaknya. Dengan demikian, anak babi akan kehabisan simpanan zat besi dan anemia akan timbul setelah 1 minggu. Apabila tidak teramati, perkembangan anemia dan resiko kematian akibat anemia ini dapat meningkat. Selanjutnya, pembuatan tanda dan nomor. Tiap ekor anak babi dalam seperindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir guna mengukur penampilan dari kelompok dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Pada peternak kecil biasanya memberi tanda pada babi dengan membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu. Di pihak lain, para peternak komersial di mana terdapat ratusan bahkan ribuan anak babi dari berbagai umur dalam kelompok. Pembuatan tanda atau nomor dapat dilakukan dengan cara pemotongan daun telinga dan tato. Selain itu juga bisa dengan menggunakan ear tag, cap bakar, pilok, dan sebagainya. Tetapi cara ini kurang umum digunakan oleh peternak. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan para Santi, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. See you next time. Bye-bye.